Kita jembatannya Nabi kita gitu, ya kan? Nabi Muhammad plus manifestasinya Allah. Berat loh itu tugasnya 2 tuh. Ya. Wah, Marcel itu masih gini-gini aja gitu. Marcel itu masih jauh dari yang ideal. Anak-anak lu sekarang ada berapa? 3? 3. Penting kak mereka beragama yang sama dengan lu? Gue tidak bisa mentolerir itu gitu loh. Kebodohan itu terjadi. Jangan bodoh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga. Well, sebelum kita lanjut ngobrol sama Marcel, gue pengen bilang selamat merayakan Hari Idul Fitri. Selamat merayakan Hari Kemenangan. Dan minal aidin wal faizin, kita dari segenap keluarga Daniel Mananta Network ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Guys, kita langsung ngobrol lagi sama Marcel ya. Apa harapan yang pengen yang lu harapin lah ya ketika orang mendengarkan itu? Ya, harapannya adalah gua ingin memberikan perspektif yang lain. Sekali lagi bahwa gua bukan menciptakan, gua menuliskan lagu ini karena gue sama sekali nggak ngerasa menciptakan apa-apa, dan itu 30 menit itu gue kayak dipinjem rasanya. Wow, Berasa kayak dipinjem aja, disuruh nulis aja udah gitu. that's so good. Beneran, berasa dipinjem. Jadi mungkin yang ingin gua perlihatkan dari tulisan gua adalah sebagai manusia itu kita tidak boleh kehilangan akal, ya. Kita tetap harus menggunakan akal kita, karena itu juga ada sebetulnya diatur gitu ya. Dan akal ini juga kemudian akan membuat kita jadi bisa melihat bukan hanya sesuatu yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis, bukan hanya yang eksplisit tapi juga implisit, ya. Kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran gitu ya, bukan hanya karena kita belajar, lalu kemudian juga kita jadi punya kebesaran hati untuk lebih banyak bukan hanya mengaji tapi juga mengkaji gitu. Bukan hanya hafal tapi juga paham, Wow. semuanya. Hmm. Karena kembali lagi ini masalah gimana caranya untuk melakukan semacam upgrading sih. Karena kita jembatan loh, kita jembatannya Nabi kita gitu, ya kan? Nabi Muhammad plus manifestasinya Allah. Berat loh itu tugasnya 2 tuh. Ya. Gila loh. Ya. Sambil tetap menjaga supaya keberlangsungan antar manusia ini tetap terjaga baik gitu. Jadi mau gak mau kita harus mengupgrade. Nah, mengupgrade cuman ya ini tadi gua kembali lagi yang gue tulis ini kan juga lebih kepada autokritik sebetulnya, self kritik aja gitu. Gue lebih melihat ini sebagai pemahaman gue yang wah, Marcel itu masih gini-gini aja gitu. Marcel itu masih jauh dari yang katanya manusia yang benar-benar nggak ada kata sempurna lah. Gue nggak mau pakai kata sempurna, tapi jauh dari yang ideal gitu loh. Jauh dari yang ideal. Jadi mari kita sama-sama. Karena kita udah tahu kok, hints-hints-nya udah tahu sebetulnya kita. Tinggal kita mau atau enggak melakukan ini atau menjalankan ini. Misalnya kayak kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya sama orang yang lebih tahu. Jangan malu untuk bertanya, gitu ya. Jangan malu untuk menggunakan logika kita dan bertanya. Ya. Iya. Ada di surat An-Nahl, ada di surat Ar-Rum, ya, ada di beberapa juga yang memang tertulis di sana bahwa jangan pernah meninggalkan logika, jangan pernah meninggalkan keinginan untuk selalu bertanya. Ya. Harus gitu. Karena kita pengen selalu upgrade kan? Betul. Iya. Gue jadi ngerasa kayak gini. Gue pernah dengar sebuah konsep ini ya. Iya. Apabila kita misalnya bro, lu nonton film Avatar kan? Bukan yang bukan Legend of Aang, Avatar yang biru-biru tuh. Oh iya, Avatar. Iya. Yang James Cameron gitu kan. Nah jadi ketika si prajuritnya itu di masuk ke kapsul itu whatever, dia akhirnya pindah ke dunia Avatar, ya kan? Nah, konsep ini itu kayak kita lagi berdoa gitu. Ketika kita lagi berdoa secara khusyuk, secara benar-benar kayak fokus banget, itu kita kayak lagi ke teleport ke surga gitu. Seperti kayak Avatar ini gitu menurut gue. Nah, dan di situ alangkah indahnya ketika kita bisa mengintip apa yang Tuhan bisa lagi kerjakan. Alangkah indahnya. Dikasih hits gitu. Dan kadang-kadang dikasih hint berupa lirik lagu, berupa nada,
kalau misalnya lu penyanyi, Iya. berupa strategi bisnis, berupa Iya. wisdom atau Iya. tadi ridho gitu ya, Iya. hikmat apa yang harus kita lakukan di dunia ini gitu. Betul. Itu kayak Betul. Tuhan ngebisikin, dan sehingga apa, ketika nanti kita udah balik lagi setelah kita kayak dari Avatar itu kita balik lagi ke dunia, ke bumi ini gitu ya. Ketika kita buka mata setelah berdoa, kita yang langsung mikir, wow, oke, gitu caranya untuk menciptakan surga di bumi ini. Iya, iya. Karena kita dibisikin barusan Iya. tuh. Dan tadi itu momen 30 menit lo refleksi yang kayaknya surgawi banget itu. Itu di situ sih menurut gue kayak lo lagi dibisikin sama Tuhan Iya. tentang lirik lagu dari surga gitu yang I don't know, that is like, that's the only way I can describe it menurut gue, bro. Iya, iya, iya. Ya, dan alangkah indahnya kalau misalnya kita bisa ngelakuin itu terus menerus. Jadi dan ketika kita berdoa kita bukan mikirin kayak aduh abis ini gue mau makan apa, gila ini kok lapar banget ya. Tadi gue udah balas WA-nya dia belum ya? Iya, iya, iya. Tapi lu benar-benar bisa fokus, khusyuk, dan lu benar-benar Itu nggak gampang. masuk Iya. ke realm itu ya. ke realm itu, betul, ke realm surga di mana Tuhan sedang he is the king gitu. Yes, It's the like, king, ya. Jadi tiba-tiba lu kayak dibisikin aja, nih gue lagi ngerjain ini di bumi, and this is what you need to do as my manifestasi gitu di bumi untuk menciptakan surga tersebut gitu supaya Betul. ya. Betul, gua tidak perlu Tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Iya benar. Emang begitu. Makanya itu pentingnya di lagu Tawakal ini juga gue secara tidak langsung ingin kembali memotivasi diri gue bahwa jangan berhenti untuk latihan. Hidup itu latihan. Wow. Latihan aja terus, latihan. Lihat baca tanda-tanda kebesaran gitu ya. Di mana-mana Dan. Gila. Apalagi sekarang nih kan cuaca udah kayak begini. Aduh gila men. Ya, ada takut, Iya. ada apa ya? Ada optimisnya juga bahwa oke, gue harus bisa mencapai ini karena ini sudah ada ketakutan juga. Wah, ini jangan-jangan memang bagian dari so called katanya orang udah mau Kiamat. kiamat dan lain-lain gitu ya. Tapi ya itu tadi latihan aja. Jangan berhenti karena yang mau di-upgrade kan sebetulnya di internal kita nih yang mau diperbaikin. Ya. Supaya kalaupun misalnya gitu, itu terjadi, itu udah siap. Ya. Latihan aja terus. Berarti lu kayak ngerasa kalau misalnya gue sampai harus meninggalkan dunia ini, lu udah siap? Legacy itu akan terus gue pastikan harus siap sih. Karena ya itu tadi kan, nggak tahu ya. Gue semakin kesini juga semakin memperkecil lingkaran gue dan segala macam gitu ya. Banyak orang yang kenapa kok malah jadi kayak malah jadi solitary dan Jadi segala macam. ansos ya. Ansos, tapi pada akhirnya memang gue kalau nanti suatu saat gue pergi, orang-orang inilah yang akan mengirimkan doa buat gue gitu loh. Supaya gue lapang jalannya kan ini orang-orang ini. Ya. Gitu. Dan itu sesuatu yang memang menjadi kewajiban gue untuk menjaga mereka selama gue masih hidup nih. Gitu. Supaya apa? Supaya bukan karena gue minta didoain enggak, tapi karena memang kewajiban gue menjaga mereka gitu. Tugas gue menjaga mereka. Gitu loh. Makanya udahlah gimana caranya pokoknya contohin aja. Contohin. Jangan meminta apapun sebagai kembalinya gitu. Ya. Udah ikhlas aja. Serah aja. Ya. Gitu sih Dan. Ya itu aneh tuh kalau misalnya gue ngomong tawakal tuh aneh tuh. Jadi ikhlas ya benar. Iya ikhlas. Bro. Sambil tetap bertawakal dengan apa ya? Ya ini kan semua jadi satu nih. Konstelasinya jadi satu kan. Ya. Iya. Lu tetap sadar bahwa ada yang megang lu dari atas ya. Nguatin lu, tapi lu sadar bahwa di sini juga lu sebagai jembatan yang harus kokoh, harus kuat gitu. Ngomongin tadi ketika lu bilang lu mau menjaga, I think as a father, gue emang ngerasa tugas kita itu adalah to protect and provide. To provide. Ya kan? To serve juga. To serve. To provide wisdom, to provide nasihat, dan to provide of course finance, uang, nafkah, dan lain-lain, materi dan lain-lain, provide kenyamanan dan keamanan melalui our protection. Nah, anak-anak lu sekarang ada berapa? 3? Yes. Laki semua. Yang pertama Kinan tahun ini 20, Edgar di Singapura tahun ini 17 tahun.
sama Seth. Sama Seth yang terakhir, Oh, tahun Seth ini yang 10 terakhir. tahun. Oke. Nah, penting Kak mereka beragama yang sama dengan lo? Jujur ya, kalau gua pribadi saat ini, gue tidak berpikir itu. Karena gue pengen mereka menjadi diri mereka sendiri, itu yang paling penting. Karena gue mengalami perjalanan ini gitu ya. Ini bisa menjadi perdebatan pastinya obrolannya ya Enggak, kalau karena ini based on your experience. makanya Ini ini pengalaman lu bisa banget. menjadi sesuatu yang debatable Hmm. ya, tapi gue sangat open dengan ini dan Mhm. gue memutuskan untuk ya itu tadi karena tujuan gue kan gue hanya sekedar memberi contoh, gue memotivasi lewat apa yang gue lakukan karena ngomong saja, memerintah saja tidak cukup dan apalagi Hmm. gua kan berangkat dari yang itu tadi, yang anomaly tadi, gua kan anomali kan gua Ya, udah bilang sama lu, gua kan anomali nih. ya, ya. Ya gitu dan kayaknya, gua merasa tidak pada tempatnya kalau gua kemudian memaksa mereka harus seperti ini, memaksa mereka harus seperti itu. Hmm. Tapi mereka harus tahu bahwa yang namanya divine wisdom itu ada, Hmm. itu mereka harus tahu. Betul. Ya yang namanya, natural selection, ya natural, law itu ada. Enggak, si tadi hukum alam yang tadi Iya, kita hukum alam ngomongin. itu ada. Hmm. Dan kita sepakat bahwa password untuk hidup di dunia ini adalah berbuat baik, itu harus dilakukan dan mereka tahu itu. Oh, untuk login. Oh Oh, berbuat baik. berbuat baik, berbuat Password baik password di untuk dunia di ini dunia adalah untuk ini. login. Iya, untuk login kan. Masing-masing kan ibarat gini lah, masing-masing punya, ibarat sebuah ini kan, sebuah apa namanya, database gitu. Ya, Masing-masing punya cara mengaksesnya sendiri. ya. Database-nya sebetulnya satu aja gitu. Tapi cara mengaksesnya macam-macam kan. Ya, ya, ya. Tujuannya itu pokoknya gimana caranya lu punya guna aja di dunia ini, jangan Ya, jangan bikin malu gitu. Kalau gua kan kalau ngomongnya ke anak-anak gua gitu, sebetulnya kan itu satu satu hal pelajaran spiritual yang gua dapat gitu. ya. Pokoknya nakal boleh, tapi jangan bego. That's so Iya, good. itu sama That's anak-anak so gue good. gitu. Iya, karena nakal itu bisa berarti lo kreatif, ya Ya, kan? ya, Lu, out of the box, you ya, know? ya, ya, ya. Ya kan nakal kan nggak selalu harus negatif gitu. Ya, ya, ya. Tapi ketika nakal lu menjadi bodoh, menjadi bego, Ya, ya. itu udah. Ya, ya, ya. Gue tidak bisa mentolerir itu gitu loh. Kebodohan itu terjadi. Jangan bodoh gitu. Karena come on, eee, kamu dikasih rezeki bisa sekolah, kamu dikasih rezeki bisa, membaca banyak sekali referensi, kamu dikasih rezeki bisa sekarang tinggal klik segala macam segala Ya, kamu punya punya ayah, punya ibu, kamu punya papa, mama, dan segala macam, punya opung, ya, ya, banyak gitu. ya. Kamu bisa tanya Nak, gitu. Jangan, jangan bego. Heeh, Gitu aja. itu aja gue susah kan mau You're cari kata-kata apa you're my lagi. son. It's You're just my like son, but don't be a fool, you know? Ya ya, ayo gitu. ya. Maksudnya selalu selalu terbuka untuk apapun, tapi jangan jangan kemudian jadi hilang filternya gitu ya. Lo harus mikir apa yang mau lo lakukan untuk hidup ini. Ngajarin purpose sebetulnya, Hmm. menemukan purpose tapi ya dengan masing-masing. Karena 3 karakter ini, tiga-tiga ini lain banget semuanya nih. Kinan beda, Ya. Edgar beda, Seth beda, beda tiga-tiganya. Jadi memang pendekatannya lain dan Hmm. untuk urusan yang itu tadi ya, eee, bohong kalau gue bilang misalnya, sebagai seorang ayah gue pengen anak-anak gue juga menjalani seperti apa yang gue jalanin ya. Hmm. Tapi kembali lagi kan pada akhirnya Oh, manusia. bohong kalau misalnya Bohong kalau misalnya gue nggak pengen mereka lu nggak pengen. Oke, iya, oke. ya kan mendapatkan apa yang Of seperti gue course, dapetin, lu of course. mengharapkan mereka juga Iyalah, mendapatkan adalah pasti. hidayah yang lu dapatkan gitu Iya, ya. tapi ya kembali lagi mungkin karena dari awal gue sudah menjalankan konsep pertengahan itu tadi, dari Wow. dulu sih ya, Hmm. dari kecil lah ya, anomali tadi itu gue bilang, Ya. gue udah bertengah-tengah dari awal gitu. Karena buat gue Hmm. yang penting si awareness itu gitu, Hmm. mindfulness bahwa tugas lo adalah menjaga keseimbangan ini nih gitu, Hmm. bahwa ada divine power yang lo harus juga, imani sebagai sebagai sesuatu, lalu kemudian juga ada natural law yang lo harus hukum alam yang harus lo ikut, law of Ya, nature yang lo harus ya. jalanin, dan juga, hukum-hukum, hidup lo sebagai manusia yang Ya. hidup sosial gitu, gitu. Ya, ya, ya. Lo cuman mencari mencari selalu dengan awareness lo mencari bagaimana caranya lo bisa menempatkan diri lo di posisi-posisi itu. Ya. Apapun jalannya Nak, gitu loh. Hmm. Jadi kayak
ya gue kayak Kinan kan Buddhis. Hmm. Ya gue selalu cerita bahwa ya Nan kayak misalnya konsep umat pertengahan itu seperti kayak middle way path di Buddhism. Gue Hmm. ceritain, gue Karena lu ngobrol. sendiri juga pernah Iya, mendalami Buddhism juga. gitu. Dan kalau Edgar kan dia memang Muslim Hmm. dan dia sekarang lagi puber, lagi Hmm. mengalami masa-masa galau, Hormonal. galau. Umur berapa dia Edgar? Edgar tahun ini 17. Ya, betul. Gokil. Tahun ini 17. Dan dalam berapa tahun lagi dia akan wajib militer kan, di Singapura dia wajib militer. Jadi harus wamil. Jadi kayak ada pergolakan itu. Wow. Lalu kemudian karakternya masing-masing juga beda. Jadi pendekatannya mesti enak nih gitu. Mesti ngobrolnya kayak seneng banget gitu kalau sama Edgar gue bisa kayak kemarin gue pas balik ke Singapura kita sholat bareng yuk, sholat bareng gitu kan. Wow. Terus ngobrol-ngobrol tentang sholat dan segala macam. Nah, tinggal set nih. Kalau set benar-benar yang dia belajar, dia juga menambah pengetahuan dengan segala macam, misalnya tentang tata cara sholat, dia belajar sholat. Prima lumayan strict tuh urusan itu, dia ngasih tahu, ayo hafalin ini doa iftitah misalnya buat doa pembuka sholat atau apa harus belajar, harus tahu. Kalau gue lagi sholat berdua sama dia, gue sengaja tuh doa-doanya gue kerasin supaya dia ngebaca, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Wow. Tapi pada akhirnya gue diskusi sama Rima gitu. Tapi suatu saat gimana sayang kalau misalnya dia tiba-tiba menemukan sesuatu di jalan yang lain misalnya. Dia harus jadi manusia yang baik. Iya, Simple. dan berguna tadi Yes. Itu. Pada akhirnya. Karena tugas kita cuma bisa menjadi contoh kan. Iya. Kita juga sadar bahwa apapun yang kita lakukan ini semuanya tidak ada yang abadi, semuanya ada masanya gitu. Iya. Kita tidak bisa paksa siapa-siapa untuk ayo jadi begini gitu. Gitu. Walaupun sekali lagi tadi gue bilang adalah namanya manusia adalah kepengenan, ya kan? Sama aja kayak gue pengen lah dari sekian anak gue masa sih nggak ada yang main musik gitu kan, ya kan? True. Gitu, misalnya gitu. Yeah. Tapi kan kalau tiba-tiba mereka semuanya tiba-tiba jadi lawyer gitu, ya kan? Lebih jadi lawyer atau tiba-tiba benar-benar jadi tiba-tiba jadi businessman kayak Om Daniel misalnya, you know? Ya, atau tiba-tiba ini kayak Rima. Iya. Pound-fit. Atau jadi olahragawan, pure olahragawan atlet gitu ya. Iya, atlet. Jadi wushu. Lu apa? Wushu. Sepak bola, mereka sepak bola. Sepak bola. Oke. Ya gitu. Tapi ya kembali lagi semuanya tinggal ayo kita provide aja, tugas kita kan itu dan orang tua ya. Kita jadi jembatan mereka aja pokoknya gitu. Balik lagi ke jembatan lagi. Titipan lah mereka. Ya, kan? That's so good. Dengan tanpa malu gue menyatakan bahwa gue sebetulnya malu sekali gitu. Ternyata butuh pandemi untuk menyadarkan Marcel Siahaan. Ngomong kayak gini nih gawat nih gue. Soalnya ketakutan gue adalah kalau suatu saat gue udah rebah nih. Ya, gue cuman khawatir suatu saat anak-anak gue ketika ditanya bapaknya siapa, dia bahkan tidak mau menyebut nama bapaknya siapa karena bapaknya gak ada guna di dunia ini. Wow. Itu aja.